Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan kurang energi kronis. Langsung aja kita tanyain sebenarnya gimana sih mengukur IMT kalau misalnya di rumah aja ke Dokter Junia. Silakan dokter. Oke, semoga ini tabelnya terlihat jelas ya oleh pemirsa di rumah. Jadi kita bisa menghitung body mass index-nya. Bahasa Indonesianya perbandingan berat badan dan tinggi badan kuadrat. Nah, cara hitungnya berat badannya itu dalam satuan kilogram, bukan ons ya pemirsa di rumah, nanti nggak valid. Dalam satuan kilogram. Dibagi tinggi badan yang sudah dikuadratkan. Bentukan tinggi badan kuadratnya itu dalam meter, bukan sentimeter, nanti tidak valid. Jadi satuannya meter, contoh tingginya 155 cm, jadi 1,55 dikuadratkan. Baru dibagi berat badan, dibagi tinggi badan. Nanti tinggal pemirsa di rumah samain dengan tabelnya. Ini kebetulan dibedain ya warnanya ya. Ada yang kekurangan berat badan, normal, kelebihan berat badan, dan ada yang obesitas. Nanti obesitas ada lagi, 1, 2 gitu ya. Nah, tapi pemirsa di rumah targetnya yang di hijau ini, di tabel yang hijau. IMT-nya nanti bisa diukur sendiri masing-masing di rumah. Oke, tapi nimbangnya jangan yang salah caranya. Cara menimbang berat badan yang benar itu tanpa alas kaki, menggunakan pakaian yang tidak terlalu berat, yang normal, yang tipis ya, atau tidak memakai aksesoris tambahan. Setelah itu untuk tinggi badan juga cara pengukurannya harus benar. Di alat yang ukurannya pas di dinding, kemudian tumitnya menempel di dinding. Nanti baru diukur, itu memang harus dibantu oleh orang lain untuk pengukurannya ya. Oke, ini dampak dari intervensinya. Kalau kita lihat setiap trimester kehamilan itu ada minimal peningkatan berat badan yang harus ditargetkan. Makanya pemirsa di rumah jangan malas-malas untuk kontrol kehamilannya, gratis di puskesmas. Begitupun cek laboratoriumnya, ada cek labor yang harus dicek pada saat kehamilan. Itu pemirsa bisa cek mandiri boleh, misalnya kalau mau berbayar di luar puskesmas, mau yang gratis bisa langsung ke puskesmas. Tinggal bawa tuh kakaknya atau KTP-nya, kartu domisilinya, langsung ke puskesmas, nanti dapat buku pink. Jadi buku pinknya nggak perlu beli di online, itu dapat di puskesmas ya pemirsa di rumah. Nah, di buku pink itu sendiri nanti bukan hanya sekedar untuk mencatat perkembangan kehamilan ibu-ibu di rumah, tapi juga di situ ada panduan dari cara mengurus bayi dari lahir, dari 0 hari sampai ke cara masak makanannya. Jadi nggak usah bingung-bingung searching lagi, di situ panduannya sudah tertulis dengan baik, tinggal diikutin. Kadang banyak yang nggak tahu, nggak pernah dibaca buku pinknya. Ternyata informasi di situ sudah sangat lengkap ya pemirsa di rumah. Oke. Kemudian cara mengukur lingkar lengan atas pada ibu hamil. Nah, ini lingkar lengannya, meteran yang dipakai bukan meteran rumah, tapi yang lentur, yang biasanya untuk mengukur pada penjahit ya. Pastikan mengukurnya itu mulai dari angka 0, atau kalau di puskesmas dia ada ukuran meteran khususnya, jadi tinggal tarik gitu, ada lebih ringkas. Oke, bagusnya memang pakai meteran yang kayak gini. Oke, dia ada kertas dimasukin, jadi langsung kelihatan angkanya lebih valid. Caranya itu lengan yang tidak dominan. Kenapa yang tidak dominan? Biasanya kalau misalnya kita kanan ya yang dominan, biasanya akan lebih besar size-nya, size ototnya. Oke, kemudian pastikan lengan ibu tidak tertutup pakaian. Jadi nggak boleh pakaiannya nanti menambah lingkar lengannya, nggak boleh. Setelah itu tekuk lengan sehingga tangan berbentuk sudut siku-siku ya. Baru kita tentukan titik tengah lengan atas dengan mengukur pertengahan antara bahu dan siku. Baru kita ukur, setelah itu baca hasilnya. Untuk batas nilai normalnya nih pemirsa di rumah menurut WHO itu adalah 23,5 cm. Oke, sudah ada panduannya. Jika kurang dari angka tersebut, maka dianggap gizi kurang atau kekurangan energi kronis.
Jadi nggak ada tuh istilah sekarang sekecil-kecilan lengan, nggak baik juga. Ada nilai minimalnya ya pemirsa di rumah ya. Yang terlalu besar juga tidak baik, juga tidak diharapkan juga terlalu kecil. Seperti itu. Ternyata lengan yang dianggap sepele juga bisa menjadi salah satu alat ukur ya. Apakah ada kemungkinan kekurangan energi kronis atau tidak. Oke, tentunya tadi udah dipraktekkan juga ya dok ya, ternyata sangat simpel, salah satunya bisa untuk mengukur IMT di rumah dengan berat badan yang memang akurat ya. Betul. Bisa ternyata pemirsa diukur di rumah, dan Lila juga dengan bantuan orang di rumah dengan cara yang sudah dokter paparkan tadi, ternyata juga bisa diukur di rumah. Nah kalau misalnya KEK ini terjadi nih dok, tentunya karena kronis, terjadinya udah dalam jangka waktu yang lama, apa sih yang bisa dirasakan oleh ibu hamil atau bayi nantinya? Salah satunya tadi sudah disebutkan adalah BBLR. Apakah ada komplikasi lain yang bisa ditimbulkan kalau misalnya mengalami kurang energi secara kronis ini dok? Oke, untuk ibu hamilnya sendiri itu lebih rentan mengalami anemia. Nah, saat anemia terjadi bukan hanya pada ibu, kehamilannya pasti akan terganggu, nutrisi untuk janinnya juga terganggu, kadang mempengaruhi juga ke plasentanya atau menimbulkan komplikasi-komplikasi lain pada kehamilan, atau yang kita contoh nih misal pada saat hamil ternyata lebih mudah mengalami perdarahan atau ternyata karena nutrisinya nih kurang, jadi plasentanya itu berusaha menyedot nutrisinya lebih keras, akhirnya dia mengalami lebih lengket, akhirnya terjadi perlengketan yang lebih kuat, resikonya juga perdarahan. Nah, perdarahan pada ibu yang melahirkan yang berlebihan itu beresiko untuk terjadinya kematian. Makanya hal-hal ini tuh memang di screening lebih awal, ditata laksana lebih awal, bukan nanti saat ditemukan saja baru ditata laksana. Oke, tentunya untuk komplikasi bisa sampai ke kematian jika memang udah terlalu kronis dan juga terlalu berbahaya ya dok ya kalau misalnya kita bilangnya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan KEK pada ibu hamil. Tetap bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kita Sehat.